أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah dan cerah ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya kita semua sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama salat subuh berjamaah semacam ini. Tentu ini semua nikmat yang agung, nikmat yang besar yang patut bagi kita semua untuk selalu mensyukurinya. Yang dengan kita selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah, meskipun dengan nikmat sekecil apapun, maka insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita pagi hari ini insyaallah ta'ala masih ingin menyelesaikan kembali bab yang ketiga dalam bab ini. Masih ada satu hadis yang terakhir dalam bab ini, itu babuz zuhud wal wara'. Pada hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, insyaallah akan kita selesaikan. Qala mu'allif rahimallahu taala, penulis rahimallahu taala mengatakan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilahu. Kata beliau, as-sumtu hikmatun, diam itu adalah perkara yang bijaksana. Diam itu adalah perkara yang bijaksana atau suatu hikmah. Wa qalilun fa'ilahu, tetapi sedikit yang melakukannya. Perhatikan, kata beliau, diam itu adalah perkara yang bijaksana, akan tetapi sedikit orang yang melakukannya. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab bisanadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman dengan sanad yang dhaif. Wasahaha dikatakan wasahaha annahu mauqufun min qauli Luqman Al-Hakim. Akan tetapi beliau mensahihkan bahwasanya hadis ini kalau secara marfu adalah dhaif, tetapi secara mauquf maka hadis ini adalah sahih. Artinya apa? Hadis mauquf, hadis yang sanadnya hanya berhenti sampai sahabat Nabi, yaitu yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu. Maka yang sahih hadis ini mauquf. Secara sahih yaitu mauquf dari ucapan Luqman Al-Hakim. Naam rahimallahu taala. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya. Hadis yang disebutkan di dalam bab terakhir dalam bab zuhud wal wara' dalam kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram ini, maka oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar disebutkan hadis ini secara marfu adalah dhaif. Artinya dhaif kalau disandarkan kepada Nabi SAW, sehingga riwayat ini tidak sahih alias dhaif karena lemahnya riwayat-riwayat yang disebutkan dalam hadis ini. Akan tetapi sahih secara mauquf dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang disebutkan bahwa konon riwayat ini dari perkataan Luqman Al-Hakim rahimahullah taala yang kita kenal, yaitu Luqman yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun para ulama berselisih pendapat tentang siapa beliau ini, apakah seorang nabi atau bukan seorang nabi atau sekedar hamba Allah yang saleh. Namun yang sahih atau yang benar, beliau bukan seorang nabi tetapi hanyalah seorang hamba yang saleh yang memiliki perkataan-perkataan hikmah yang kemudian diabadikan nama beliau karena keutamaannya yang tersebut dalam surat Luqman yang kita kenal tersebut. Naam. Ma'asyiral muslimin, iya, jadi secara sanad hadis ini adalah riwayat yang dhaif. Namun secara makna hadis ini sahih secara makna dalam arti pengertiannya, bahwasanya memang diam itu adalah suatu perkara hikmah atau suatu perkara yang bijaksana apabila seseorang melakukannya, namun perkaranya adalah sedikit yang melakukannya. Hadis ini dinyatakan dhaif di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah di dalam silsilah ad-dhaifah, terutama pada hadis nomor 2424. Demikian pula disebutkan kedhaifannya oleh guru kami dalam kitab Fathul Alam Syarah Bulughul Maram. Naam. Sekali lagi, hadis ini secara sanad adalah dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil, namun secara makna, naam barakallahu fikum, sebenarnya secara makna bahwa ini benar, yaitu diam adalah suatu perkara yang lebih utama, suatu perkara yang bijaksana, suatu perkara yang lebih baik daripada kalau seseorang itu banyak bicara. Namun karena dhaifnya hadis ini, maka secara makna pula tidak bisa dimutlakkan seperti itu. Dalam arti tidak semua diam itu bijaksana, tapi terkadang ada ketika kita berbicara, maka itulah yang lebih bijaksana daripada diam. Nah, mengapa demikian? Iya, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada, bahwa terkadang diam itu adalah perkara yang lebih afdal, lebih utama, tapi dalam kesempatan lain berbicara itu lebih utama daripada seseorang itu hanya diam saja. Contohnya ma'asyiral muslimin, bahwa diam itu akan menjadi suatu perkara yang hikmah, perkara yang bijaksana bagi seseorang. Kapan itu? Apabila dia diam atau menahan diri dari berbicara dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, dari perkara-perkara yang sia-sia, maka diam itu lebih baik. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kita sering mendengar hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Maka di sini menunjukkan diam itu adalah perkara yang lebih afdal, lebih utama. Kapan? Ketika kita atau seseorang tidak bisa berbicara kecuali yang jelek-jelek, maka seseorang hendaknya dia menahan diri, tidak bicara dalam perkara-perkara keburukan. Maka dalam perkara yang demikian hendaknya dia banyak diam. Maka diam lebih utama, diam lebih baik, diam lebih bijaksana bagi seseorang, sebagaimana kandungan yang disebutkan dalam hadis tadi meskipun dhaif. Adapun terkadang justru berbicara itu lebih utama, berbicara itu lebih hikmah, lebih bijaksana.
bila dibandingkan dengan seseorang diam. Kapan itu? Tatkala kita melihat adanya kemungkaran di depan kita dan kita mampu untuk mencegahnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' maka fa bilisani. Maka siapa yang tidak mampu untuk mencegah dengan lisannya, hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Dia tidak mampu, maka hendaknya dia mencegah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka kalau juga dengan lisannya dia tidak mampu pula, hendaknya dia mencegahnya dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Maka yang demikian itulah selemah-lemah iman. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Taib. Dalam perkara ini, ketika ada kemungkaran atau sesuatu yang mungkar, sesuatu yang jelek di hadapan kita, dan kita mampu untuk merubahnya terhadap kemungkaran tersebut, maka kita cegah, kita rubah kemungkaran itu agar menjadi baik, yaitu dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan tangan kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Misalnya kita sebagai bapak terhadap anak-anak kita, suami terhadap istri-istrinya, pemimpin negara terhadap rakyatnya, pemimpin kampung terhadap masyarakatnya, dan seterusnya. Dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran itu, maka cegahlah dengan kemampuan dan kekuatan yang ada padanya. Maka jika hal itu pun tidak memungkinkan, seseorang tidak mampu, maka dia cegah kemungkaran yang ada dengan lisannya, dengan memberikan nasihat, mendakwahinya, menceramahinya, menasihatinya, dan sebagainya. Itu pun kalau kita mampu dengan lisan kita. Maka di sini menunjukkan berbicara adalah perkara yang afdol, yaitu dengan mencegah kemungkaran menggunakan lisan kita, melarangnya, mencegahnya, ya, ataupun menasihatinya dan sebagainya. Maka yang demikian lebih utama daripada diam bagi orang yang tidak mampu tersebut. Maka barulah terakhir, jika dengan kekuatan dan tangan kita tidak mampu, dengan lisan kita pun juga tidak mampu, maka barulah tingkatan yang ketiga adalah kita mencegah kemungkaran dengan menggunakan hati kita. Artinya apa? Hati kita tidak setuju, hati kita tidak ridha, hati kita tidak menyepakati terhadap adanya kemungkaran yang ada di hadapan kita. Meskipun kita enggak mampu mencegah dengan tangan kita, dengan lisan kita, maka paling tidak hati kita mencegah kemungkaran dengan tidak menyetujuinya, tidak senang kepadanya, tidak ridha terhadapnya, dan sebagainya. Maka ini bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran yang ada dengan menggunakan hati kita. Setelah itu kita pergi. Jangan ketika di hadapan kita ada orang minum-minuman keras, atau ada orang main judi, atau ada orang berbuat kemungkaran terang-terangan di hadapan kita, yang kita tidak mampu untuk mencegah dengan tangan kita maupun lisan kita. Sementara hati kita pun juga tidak mencegahnya, bahkan kita membiarkannya. Kita pun senang di hadapannya, duduk bersama mereka, sama saja kita menyetujuinya. Dan ini berarti tidak ada pengingkaran di dalam kemungkaran tersebut. Maka orang yang demikian ya tidak baik dan tidak benar yang demikian. Maka paling tidak tatkala ada kemungkaran, yang terakhir adalah kita ingkari dengan hati, yaitu kita tidak ridha, tidak senang, tidak setuju, tidak sepakat dengannya, dan kita meninggalkannya. Ya, jangan kemudian tetap kita bersama mereka, duduk bersama mereka, padahal ada di hadapan kita kemungkaran. Maka pengingkaran dengan hati yang terakhir itu tadi, ma'asyiral muslimin, dinyatakan Nabi sebagai apa? Wa dzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah termasuk dari selemah-lemahnya iman seseorang. Artinya apa? Tetap ada keimanan ketika seseorang itu mengingkari kemungkaran, ya, meskipun dengan sekedar hatinya. Iya, tetap ada keimanan. Tapi kalau tidak ada pengingkaran sama sekali, ya, baik dengan tangannya, lisannya ataupun hatinya, maka tidak tersisa keimanan pada diri orang tersebut. Naudzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, intinya dalam riwayat ini menunjukkan bahwa ketika ada kemungkaran kita enggak boleh diam. Paling tidak dengan lisan kita,
dengan nasihat yang kita berikan, maka ini berarti berbicara di saat itu lebih afdal daripada seseorang diam atau tidak melakukan apapun sama sekali. Naam, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, kembali kepada hadis tadi, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh, ya, bahwa diam itu adalah perkara yang bijaksana, namun sedikit yang melakukannya. Meskipun riwayat ini dhaif secara marfu', secara makna boleh atau bisa benar, karena itu memang kita tahu yang namanya diam adalah suatu perkara yang lebih utama atau lebih bagus daripada seseorang bicara dalam perkara yang tidak baik, perkara maksiat, perkara yang sia-sia dan sebagainya, ya. Barakallahu fikum. Taib. Dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin, meskipun riwayatnya dhaif, namun dilihat dari sisi banyaknya dalil-dalil lain yang juga di sana ada anjuran untuk kita ini banyak diam daripada banyak bicara. Nah, maka bisa pula kita ambil beberapa pelajaran darinya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hal ini menunjukkan pada kita fadilah atau keutamaan bersikap diam, tidak banyak bicara daripada orang yang banyak bicaranya. Kenapa? Karena diam itu dikatakan sebagai suatu perkara hikmah, suatu perkara yang bijaksana. Bahkan diam itu adalah perkara yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama as-salaf atau yang terkenal dengan kata-kata mutiaranya dikatakan, "Lau kanal kalamu min fiddah, lakana sukut min dahab." Kata para ulama, seandainya berbicara itu adalah seperti barang yang terbuat dari perak, maka diam itu adalah seperti suatu barang yang terbuat dari emas. Tentu ini menunjukkan bahwa diam itu lebih utama daripada orang yang banyak berbicara. Sebab kalau seorang itu banyak bicara, terkadang banyak salahnya, banyak terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak baik. Nah, ya, oleh karena itu ini menunjukkan pada kita bahwa bersikap diam atau lebih banyak, tidak banyak bicara, lebih-lebih pada perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak memberi manfaat bagi dunia maupun akhirat kita, maka tentu lebih baik kita tinggalkan dari banyak bicara, lebih banyak diam, itu lebih utama. Nah, yang kedua, juga pelajaran yang bisa diambil dari riwayat tadi menunjukkan pada kita bahwa seseorang itu apabila diam atau berbicara, maka sumbernya itu semua adalah pada lisan. Orang itu mau diam atau mau bicara, maka kita perhatikan sumber itu semua adalah dari lisannya. Maka baik buruknya lisan itu juga akan menyebabkan seseorang akan dimasukkan surga atau justru ke dalam neraka. Nah, sehingga hal ini menunjukkan pula pada kita ma'asyiral muslimin, wajibnya bagi kita untuk selalu menjaga lisan atau mengendalikan lisan. Ya, jangan dilepas lisan ini untuk terus bicara, terus mengucapkan kata-kata atau banyak ngomong dan sebagainya, ya. Jangan, tetapi hendaknya lisan kita dijaga dan bahkan kita kendalikan agar jangan banyak bicara, terutama bicara dalam perkara-perkara yang bisa membahayakan orang yang punya lisan tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pernah suatu saat Nabi SAW berbicara tentang perkara-perkara kebaikan yang banyak sekali. Tatkala sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan, maka di antaranya pernah ditanyakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, apa sumber dari semua perkara baik ataupun buruk itu?" Maka tatkala itu Nabi SAW sedikit menarik lisannya, memegang lisannya atau lidahnya ini, sambil beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Ya, tahanlah lisanmu ini. Ya, beliau sambil menarik lisannya tersebut. Maka mendengar ini dan melihat ini, maka Mu'adz pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah sesungguhnya kita ini akan disiksa oleh Allah? Kita akan diazab oleh Allah hanya karena ucapan-ucapan yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan.
Nabi SAW kemudian sampai mengatakan sakilat ka ummuk, ya, sungguh hai Mu'ad, ibumu akan kehilangan kamu. Dalam arti ini bukan mendoakan kejelekan, tetapi untuk mengingatkan kepadanya. Wal yaqubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata beliau, bukankah kebanyakan orang itu nanti akan tersungkur ke dalam neraka jahanam, ya, di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka. Kenapa? Hal itu karena hasil dari perkataan-perkataan mereka. Hal itu merupakan sebab yang ditimbulkan karena perkataan atau ucapan-ucapan mereka. Artinya apa? Dengan sebab perkataan, dengan sebab ucapan yang diucapkan seseorang terkadang akan menyeret dia, menjatuhkan dia, membinasakan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk apa? Memperhatikan masalah ini, ya, yaitu agar kita menahan lisan, menjaga lisan kita, ya. Nah, di samping itu ma'asyiral muslimin banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya yang juga mengingatkan kepada kita akan bahaya lisan. Karena lisan yang kita ucapkan terkadang bisa menyebabkan seseorang akan dimasukkan neraka karenanya, meskipun orang yang berbicara itu menganggapnya remeh, menganggap urusannya enteng atau sepele dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'allahu biha darajat. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berbicara dengan suatu perkataan, dan perkataan itu adalah perkara yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak menganggap yang demikian atau meremehkan atau bahkan tidak dianggap sesuatu apapun, tetapi dengan sebab perkataannya yang perkataan itu mengandung perkara keridhaan Allah kepadanya, yarfa'allahu biha darajat, maka dengan sebab ucapannya itu Allah meninggikan derajatnya kepada beberapa derajat dengan sebab perkataannya tadi. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu ucapan, satu perkataan dari perkataan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menganggap hal itu perkara yang penting, tetapi dengan sebab ucapan atau satu ucapannya tadi itu akan menyebabkan dia pun dilemparkan, dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dengan dalam riwayat Imam Muslim, di sana ada lafaz innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyana ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berbicara atau mengucapkan satu ucapan, ya, yang dia tidak memikirkannya, tidak memperhatikan apa yang diucapkannya tadi, namun kemudian dengan sebab ucapan tersebut dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejauh antara timur dan barat. Subhanallah. Perhatikan ini, hadisnya rawahu Muslim. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan minan nar. Sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar berbicara atau mengucapkan satu ucapan dan dia tidak menganggapnya apa-apa, dia meremehkan ucapannya tersebut, namun dengan sebab ucapan itu dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yaitu apa? Di neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah, ya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, sejauh 70 tahun perjalanan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin, ancaman-ancaman yang serius dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang yang suka meremehkan ucapannya. Terkadang orang itu tidak memperhatikan, apalagi di zaman sekarang ini, ya, gampang-gampang bicara, gampang-gampang menulis, apakah itu di medsos ataupun yang lain, ya. Nah, seseorang bebas berbicara, bebas ngomong apa saja,
bahkan sekarang pun terhadap perkara agama pun banyak orang bebas berbicara, naudzubillah ya, padahal dia bukan ahlinya, dia bukan orang yang mengerti agama, tapi bicara tentang agama, maka sungguh hati-hati. Yang demikian bisa masuk dalam apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Dia menganggap remeh ucapannya, dia menganggap sepele atau tidak ada dampaknya, tapi ternyata hal itu akan bisa masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan bisa membinasakan dirinya. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil darinya adalah bahwa kebanyakan manusia itu menganggap ringan atau sepele atau enteng terhadap perkataannya dan menganggapnya tidak ada dampaknya, tidak ada akibatnya. Padahal ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat An-Nur pada ayat yang ke-15, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ya, kalian mengira bahwasannya perkaranya itu remeh atau sepele. Ya, padahal di sisi Allah hal itu adalah perkara yang sangat besar. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang meremehkan akibat dari ucapan-ucapannya. Iya, padahal ma'asyiral muslimin, akibat dari ucapan seseorang itu terkadang seseorang terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Ya, akibat dari ucapannya pula kadang seseorang itu berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Dia menyampaikan perkara agama tanpa ilmu. Ya, bahkan dia mengatakan ini halal, ini haram juga dengan tanpa ilmu dan sebagainya. Maka ini adalah akibat dari ucapan seseorang yang meremehkan dari ucapannya tadi. Ya, kita lihat di medsos yang ada itu. Apakah itu yang muncul di YouTube atau di zaman sekarang bebas di medsos apa saja seorang bicara dengan enaknya, dengan entengnya, baik bicara tentang agama atau urusan-urusan dunia, sampai ada kalanya mendolimi orang lain, menyakiti orang lain dan sebagainya. Ya, nah demikian pula dengan sebab orang meremehkan pembicaraannya, dia dolim pada orang lain, berbuat ghibah, namimah, ya adu domba, mencaci maki, mengolok-olok dan sebagainya. Ya, na'am barakallahu fikum. Ini semua menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, tidak sepantasnya seorang muslim meremehkan ucapannya, tapi hendaknya dia betul-betul memperhatikan terhadap apa yang dia ucapkan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, inilah diantara beberapa hal faedah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil dari riwayat tadi. Meskipun riwayat ini dhaif, namun secara makna bisa dikatakan bagus dikarenakan adanya riwayat-riwayat yang lain bagi kita semua agar kita selalu memperhatikan terhadap ucapan kita. Maka banyak diam, paling tidak seseorang itu selamat atau tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara keburukan, ya. Nah, itu yang paling utamanya. Meskipun terkadang seseorang itu tidak boleh diam terus, tapi harus di saat tertentu untuk berbicara, menyampaikan nasihat, mencegah kemungkaran dan sebagainya dan sebagainya. Taib. Apa hubungan hadis ini atau kaitan hadis ini dengan bab zuhud dan wara'? Ma'asyiral muslimin, sebagaimana pada pembahasan lalu, ya, sebagaimana di awal bab ini diterangkan, zuhud dan wara' itu adalah pengertiannya seseorang meninggalkan atau menjauhkan diri dari semua perbuatan atau perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhirat atau bahkan yang bisa membahayakan urusan akhirat. Maka itulah zuhud dan wara'. Nah, termasuk dalam perkara ini adalah jika seseorang benar-benar memperhatikan ucapannya, ya, dia tidak bicara kecuali hal-hal yang beri manfaat bagi agama maupun dunianya. Dia tidak berbicara kecuali hal-hal yang menambah amal soleh dan kebaikan bagi dirinya dan pahala baginya. Nah, adapun perkara-perkara yang justru menjatuhkannya pada perkara yang haram atau dosa, betul-betul dijauhi. Ya, demikian pula hal yang sia-sia, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sebelum ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan semua perkara yang sia-sia.
perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka seorang muslim ya hendaknya selalu memperhatikan masalah ini. Apapun perkara yang mengandung hal-hal yang sia-sia atau tidak ada faedahnya baik dalam urusan agama maupun dunia, maka hendaknya kita jauhi, kita tinggalkan, dan kita lebih banyak disibukkan waktu kita untuk melakukan apa saja yang memberi manfaat bagi kita baik dunia maupun agama kita. Naam, itulah kaitan bab ini atau hadis ini dengan bab, sehingga kita berharap ma'asyiral muslimin setelah mempelajari hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini semua, naam barakallahu fikum, maka hendaknya kita menyadari betapa pentingnya hidup kita, waktu kita, sisa umur kita, usia kita. Jangan kita sia-siakan untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Ingat, kematian setiap saat menjemput kita. Kadang seseorang sedang duduk di majelis taklim seperti ini, tiba-tiba meninggal, atau sedang sholat meninggal, sedang baca Quran meninggal, apalagi sedang maksiat, naudzubillah, ya, seseorang meninggal dunia, ya, dengan berbagai cara dan sebab. Apakah ya orang itu mati karena sakit, atau karena sebab kecelakaan, atau tergelincir, terjatuh, patah dan sebagainya, maka bisa semua itu menjadi penyebab terhadap kematian. Karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum itu semua terjadi dan kita akan menyesal dengan waktu yang kita sia-siakan, maka manfaatkan sebaik-baiknya usia kita, umur kita yang tersisa ini ma'asyiral muslimin untuk hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, selesai pembahasan pada bab ini, insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan bab yang keempat, yaitu bab yakni ar-rahabi min masawil akhlak, bab tentang ya peringatan keras agar kita menjauhi akhlak-akhlak yang buruk yang akan disebutkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, nah mungkin ada sedikit waktu, sebenarnya saya ingin menambahkan yaitu sedikit pembahasan tentang masalah ahkamul janaiz sebagai tambahan, terutama perkara-perkara yang terkait dengan hukum-hukum seputar jenazah, karena seringnya terjadi di sekitar kita dan biasanya seseorang itu iya ada banyak yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan adanya jenazah itu, padahal perkaranya bisa kita pelajari, bisa kita lakukan, dan kita tidak hanya bergantung kepada seseorang saja seperti umumnya. Karena itu insyaallah pada kesempatan ini ataupun yang lain akan kita tambahkan pelajaran sedikit tentang masalah kepengurusan jenazah ini sebagai selingan ya. Naam, tetapi sebelum kita sampaikan itu, barangkali sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhal barakallahu fikum. Silakan yang mau tanya lebih dahulu, nanti sebelum kita kalau ada waktu kita sambung dengan sedikit pembahasan ulasan ringan tentang masalah jenazah. Tafadhal, silakan yang mau tanya dulu. Ada? Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Barakallahu fiik. Wonten Pak? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada kita sambung sedikit saja. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, barakallahu fikum. Kita akan sampaikan sedikit pelajaran tentang masalah jenazah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan pengurusan jenazah, maka lebih baiknya kita perhatikan dulu. Nah, pembahasan ini kita nukil banyak dari bukunya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ta'ala, yaitu kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, hukum-hukum seputar jenazah dan bid'ah-bid'ahnya. Kemudian kita tambahkan pula dari kitab guru kami, yaitu kitab Mulakhas Ahkamil Janaiz, ringkasan tentang hukum-hukum seputar jenazah. Nah, sekarang kita sebutkan dulu indal ikhtidhar, apa yang harus kita lakukan ketika melihat ada seseorang yang sakit, yang ada tanda-tanda mau meninggal dunia. Itu sering terjadi kan, misalnya itu orang yang sakit itu entah keluarga kita sendiri, istri kita, atau suami kita, atau anak kita, atau orang tua kita, atau bahkan tetangga kita, atau saudara kita. Maka ketika menampakkan padanya tanda-tanda orang itu akan meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, dalam perkara ini ada beberapa hal. Kita ringkaskan saja. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, talqinul mayyit wujuban. Hendaknya
kita mentalkin mayit, dan ini hukumnya wajib, ya. Artinya begitu kita melihat seseorang yang sakit itu ada tanda-tanda akan meninggal dunia, atau sakitnya sudah parah yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka apa yang harus kita lakukan ketika itu ma'asyiral muslimin? Maka hendaknya kita mentalkinnya, ya. Talkin itu artinya apa? Yakni disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah barakallahu fikum, yakni kita membacakan atau mengingatkan kepadanya agar dia membaca atau mengucapkan kalimat tertentu yang disyariatkan, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aidan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Iya, dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi mengatakan, lakinu mautakum, talkinilah oleh kalian orang yang hampir mati di antara kalian. Ingat ya, lafadz mautakum bukan artinya orang yang sudah mati baru ditalkini, ya, bukan. Tapi mautakum maknanya adalah man qaraba mautih, yaitu orang yang hampir meninggal, orang yang akan meninggal dunia, ya. Nah, seperti itu, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin tidak diartikan talkinilah orang yang sudah mati, tapi talkinilah orang yang hampir mati, hampir meninggal dunia. Dengan apa? La ilaha illallah, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Artinya apa? Kita suruh, kita perintahkan orang yang hampir meninggal itu agar dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah, ya. Dan seperti ini pula dalam riwayat Imam Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga mengingatkan dalam hadisnya yang sahih, lakinu halkakum qaula la ilaha illallah, talkinilah orang yang hampir binasa di antara kalian, maksudnya hampir meninggal dunia, ya, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Dan hadis ini, ya, riwayat Imam Nasa'i disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad. Naam, seperti itu. Ma'asyiral muslimin, maka inilah yang hendaknya kita talkinkan kepada mayit, ucapan la ilaha illallah, ya, seperti itu. Kenapa demikian? Iya, karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya sebelum mati dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, ya. Karena itulah kita harapkan dengan talqin, ya, dengan menyuruh orang yang mau meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, supaya nanti ucapan terakhir yang diucapkan dia sebelum mati adalah kalimat tersebut. Nah, misalnya dengan mengatakan Pak, Bu, ya, seperti itu, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, begitu. Maka kalau dia sadar dan dia mendengar serta bisa mengucapkan kalimat itu dengan bimbingan kita, ya, maka walhamdulillah, ya. Terus bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis-hadis tadi dalam kitab beliau Majmu' Syara' Al-Muhadzab. Kata beliau, ajma'al ulama'u ala hadat talqin. Para ulama telah sepakat, yaitu dengan talqin yang demikian, yaitu perintah untuk mentalqin orang yang mau mati. Wa karahul iksaru alaih, tetapi para ulama membenci atau memakruhkan kita banyak sekali atau sering-sering mengucapkannya atau menyuruh mayit mengucapkannya. Wal muwalat, ya, demikian pula dengan terus-menerus, ya. Artinya apa? Dibenci oleh para ulama apabila kita menyuruh, hei Pak Fulan, wahai Ibu Fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia sudah mengucapkan, disuruh lagi, diucapkan, disuruh lagi, bahkan sering-sering terus-menerus. Yang demikian tidak boleh, alias perkaranya makruh atau dibenci. Kenapa? Li'alla yajjara bidaiki halihi wa syiddati qurbihi. Artinya apa? Supaya orang yang mau meninggal itu,
apalagi dia dalam kondisi sakit yang parah, yang mau meninggal itu tidak merasa sempit atau keadaannya dan tidak merasa berat atau bahkan menambah-nambah kesedihannya. Wa yakrahu dzalika biqalbi, sehingga dikhawatirkan justru dia merasa benci atau enggak suka mengucapkan kalimat tadi. Wa yatakallamu bima la yaliku, sehingga dia pun akhirnya berbicara dengan perkataan yang tidak layak yang lainnya. Nah, jangan, tapi cukup sekali saja, ya. Kata beliau, wa idza qala marratan la yuqarraru alaih, ya, la yuqarraru alaih. Maka apabila orang yang mau meninggal dunia itu, setelah kita suruh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia sudah bisa mengucapkan meskipun satu kali saja, maka sudah cukup, jangan diulang-ulang terus. Illa ayyatakallama bikalamin akhar fayu'adu, kecuali kalau dia berbicara dengan ucapan yang lainnya, maka boleh diulang untuk dia disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah lagi, liyakuna akhiru kalamihi, supaya itulah kalimat terakhir, itulah perkataan terakhir yang akan diucapkannya. Nah, seperti ini pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan juga Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, dan juga yang lain termasuk Al-Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Nah, artinya apa di sini, ma'asyiral muslimin? Yang namanya talqin, ya, maka kita sampaikan kepada orang yang meninggal itu supaya dia mengucapkan kalimat tersebut. Dan biasanya hal itu kita lakukan ketika si mayit ini masih punya kesadaran, masih bisa berpikir, masih punya kesadaran, dan bisa mendengar ucapan kita, Pak, Bu, atau Mas, atau Mbak Fulan, Mbak Fulanah, dan sebagainya. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, suruh dia diam. Suruh dia diam dan jangan mengucapkan perkataan apapun. Itu sudah cukup, ya, supaya nanti kalimat itulah, perkataan itulah yang terakhir dia ucapkan pada saat sebelum dia mati. Nah, begitu. Namun ketika setelah dia mengucapkan kalimat itu mungkin dia diam, tapi setelah itu dia mengigau atau mengucapkan kata-kata lain, atau dia berkata kepada kita dengan ucapan-ucapan lain, maka barulah nanti boleh kita suruh ulang lagi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu dia disuruh diam lebih baik, ya, sehingga kalaupun kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu, berarti itulah kata-kata terakhir, ucapan terakhir yang dia ucapkan, sebagaimana dalam hadis tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya, bukan terus diulang-ulang, bukan terus disuruh mengucapkan terus la ilaha illallah bolak-balik, tidak demikian, ya. Nah, cukup sekali saja. Kalaupun setelah itu dia diam, itu lebih bagus. Kalau kemudian dia mengucapkan kata-kata yang lain, baru kita suruh mengulangnya lagi. Yang penting jangan sampai memberatkan dia atau sampai menimbulkan rasa marah. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, biasanya orang yang menjelang sakaratul maut itu banyak godaan-godaan syaitan yang datang kepadanya. Tidak terkecuali tentang kisah yang juga dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga para ulama lain. Pada saat mengalami sakaratul maut, syaitan mendatangi beliau, menipu beliau, dan seterusnya, ya. Tapi beliau menyadari hal itu, sehingga beliau pun tidak mengikutinya. Barakallahu fikum, ya. Nah, dan juga para ulama-ulama yang lain. Karena itu apalagi yang selain ulama, tentu godaannya lebih besar, ya. Karena itu kalau ada orang yang mau meninggal, harus ada yang membimbing, ya, harus ada yang menyuruh dia untuk mengajari talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ad-du'a lil mayyit. Kalau sudah pasti orang yang sakit tersebut mengalami kematian atau meninggal dunia, maka hendaknya kita doakan berupa kebaikan, ya. Wa alla yuqal fi hadratihi illal khair. Dan jangan sampai orang yang hadir mengucapkan perkataan-perkataan apapun kecuali yang baik-baik di dekat mayit, ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Kenapa? Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira. Apabila kalian menghadiri orang yang sedang sakit, yang mau meninggal,
atau mayit, yaitu orang yang telah mati, maka ucapkan oleh kalian kata-kata yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat yang hadir ketika itu mereka mengaminkan apa saja doa yang kalian ucapkan. Kalau ada kata-kata yang baik diaminkan oleh malaikat. Kalau ada kata-kata yang buruk juga diaminkan malaikat, maka menjadi keburukan buat kita dan si mayit tersebut. Jangan. Oleh karena itu hendaknya berkata yang baik. Qalat, maka beliau pun Ummu Salamah bercerita, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, yaitu suami beliau, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun datang kepada Nabi untuk mengabarkan kematiannya. Fakultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, maka ketika itu Rasulullah menyuruh Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah yang mati tadi, dengan mengucapkan, kuli, ucapkan olehmu wahai Ummu Salamah, Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampunilah aku dan dia, yaitu Abu Salamah, ya, wa akibni minhu uqba hasanah, dan berikanlah ganti kepadaku darinya dengan ganti yang lebih baik atau yang paling bagus. Artinya apa? Rasulullah menyuruh Ummu Salamah berdoa dengan doa tadi, ya Allah ampunilah saya dan juga ampunilah Abu Salamah, dan gantikanlah untukku ganti yang lebih baik daripada dia. Qalat, atau dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, na'am, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik darinya. Ini adalah karena Ummu Salamah seorang wanita atau seorang istri ketika suaminya meninggal dunia. Dia diajari doa seperti tadi oleh Nabi. Maka Ummu Salamah cerita, fakultu, lalu saya pun berkata, fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beberapa saat kemudian Allah telah memberikan ganti untukku seorang suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Yaitu Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW sendiri. Karena setelah itu Ummu Salamah, ya, setelah habis masa iddahnya, maka dia dijadikan istri oleh Rasulullah SAW. Tentu Rasul keadaan lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan hadis ini Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, fihi nadbun ila qaulil khair khina idin minad du'a. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan pada saat kondisi seperti tadi ada orang meninggal dunia, maka hendaknya seseorang berdoa dengan doa-doa yang baik, wal istighfar lahu, juga doa memohonkan ampunan bagi si mayit, wa talabul lutfi bihi, bersikap lemah lembut kepadanya, wa tahfifu anhu wa nahwihi, ya, na'am, juga meringankan beban-beban kesedihan dan deritanya dan juga yang selainnya. Wa fihi huduril malaikah wa ta'minuhum, ya, dan juga dalam hadis ini menunjukkan ketika terjadi kematian seperti itu, ya, para malaikat ikut hadir dan mengaminkan doa-doa orang yang ada di sekitarnya. Karena itu janganlah kita mengucapkan kata-kata apapun kecuali yang baik-baik, ya, jangan teriak-teriak, jangan melaknat diri kita sendiri atau mencela orang yang mati dan sebagainya, tapi ucapkan kata yang baik karena malaikat akan mengaminkan apapun yang kita lakukan. Terus yang terakhir, wabil jumlah idza talal ikhtidar. Nah, sekarang apabila terjadi, ya, ketika kita sudah mentalkinnya tapi ternyata kematiannya masih lama, mungkin dia koma, ya, pada saat habis sakit dan tanda-tanda mau mati, terus kemudian dia koma. Tahu koma nggih? Koma itu berarti duduk titik, ya, masih koma istilahnya. Koma itu berarti istilah yang sering dipakai untuk orang yang hampir meninggal dunia tapi belum mati, tapi masih nggak sadar atau semuanya nggak sadar sama sekali, ya. Dan banyak orang yang koma itu sampai beberapa hari. Bahkan beberapa waktu lalu tetangga saya itu ada yang sakit jantung, kemudian masuk rumah sakit dalam kondisi koma. Komanya berapa lama coba? 3 bulan, bayangkan. 3 bulan koma, nggak meninggal-meninggal. Bahkan Allah jadikan beliau pun sadar kembali dan walhamdulillah sampai hari ini masih hidup, ya.
dan itu jadi pelajaran nasihat buat beliau, karena dulu beliau cerita sebelum beliau sakit itu dulu seorang pegawai negeri sampai pensiun, mulai masuk pegawai negeri sampai pensiun berapa tahun itu ya, pegawai negeri, dia seorang petugas rumah sakit gitu ya. Dia selama jadi pegawai negeri itu tidak pernah sekalipun sholat sama sekali ya, bahkan ketika sampai pensiun kemudian dia sakit-sakitan juga belum pernah mengenal yang namanya sholat, padahal muslim sejak kecil. Terus setelah itu dibikin koma oleh Allah Ta'ala dengan sebab sakitnya itu sampai 3 bulan lamanya. Baru setelah itu beliau sadar, dan setelah sadar beliau pun bertobat kepada Allah Ta'ala, dan sekarang walhamdulillah kondisinya bagus. Beliau rajin ibadah, taat, melakukan kebaikan, sering ke masjid bersama saya. Setiap saat dia berdoa selalu menangis mengingat masa lalunya, dan terus mohon tobat pada Allah dari dosa dan seterusnya. Walhamdulillah, mudah-mudahan beliau istiqomah dan sampai akhir hayat nanti insya Allah. Seperti itu. Koma, bayangkan 3 bulan lamanya. Itu yang terjadi. Nah, biasanya kalau sudah mengalami sakit atau kondisi koma semacam itu nggak mati-mati, apa yang harus dilakukan? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa yustahabbu lil hadiri indal ikhtidar ayyutammi'ahu fi rahmatillah wa yahassuhu ala tahsini dhanni bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bagi orang-orang yang hadir atau yang naam dekat kepada orang yang sakit tersebut, yang hampir meninggal, kok masih lama waktunya nggak mati-mati misalnya, maka hendaknya orang yang hadir itu sangat menginginkan agar orang yang sakit yang mau meninggal itu berada dalam keadaan dirahmati Allah Ta'ala, dan juga mendorong dia untuk banyak-banyak berprasangka yang baik kepada Allah Ta'ala ya. Karena apa? Orang kalau sebelum mati dia dalam kondisi husnudzon kepada Allah, maka itu termasuk kebaikan baginya. Kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon ya billahi ta'ala ya. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, seperti itu. Demikian pula diingatkan kepadanya ayat-ayat atau hadis-hadis tentang masalah kesabaran, tentang roja atau berharap kepada Allah ya, dan kita sering seperti itu. Bahkan disebutkan pula oleh para murid-muridnya Syekh Albani rahimallahu taala. Demikian pula guru kita yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallah, pada saat beliau itu sakit keras menjelang wafat. Maka apa yang diminta beliau, Syekh Albani ataupun Syekh Muqbil minta kepada murid-muridnya agar membawakan kitab apa? Kitab Riyadhus Shalihin, dan disuruh dibacakan pada bab tentang as-sabr, bab tentang kesabaran. Suruh bacakan hadis-hadis tadi meskipun keduanya sudah hafal. Ya, beliau sudah hafal dalil-dalil yang disebutkan dalam bab itu, tapi beliau ingin mendengar dari yang dibacakan oleh para murid-muridnya ataupun keluarganya. Supaya apa? Dengan mendengar hadis-hadis tentang keutamaan sabar, anjuran bersabar, maka akan menguatkan imannya dan kesabarannya dalam kondisi sakit yang hampir meninggal dunia itu. Naam, sehingga dengan sebab itu dia akan bersabar, akan husnudzon pada Allah, berharap kepada Allah, dan terus-menerus dalam kondisi baik, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang dianjurkan ya pada saat seseorang masih lama meninggalnya. Maka ya, Syekh Albani juga demikian pula Syekh Muqbil rahimallah, pada saat meninggal suruh bacakan muridnya baca kitab Riyadhus Shalihin bab sabar atau hadis-hadis tentang kesabaran dan keutamaan-keutamaannya. Itu akan menguatkan iman dan mendorong kesabaran. Adapun ma'asyiral muslimin, membacakan surat Yasin ya kepada orang yang mau meninggal dunia, atau menghadapkan ke arah kiblat kepada orang yang meninggal dunia, kata para ulama, fala dalila alaih, maka yang demikian enggak ada dalilnya. Kalaupun ada dalil-dalilnya, hadisnya semuanya riwayatnya dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu ya. Membacakan surat Yasin di hadapan orang yang mau mati, ini juga tidak ada contohnya. Sebagaimana dalam hadis, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan orang yang akan mati di antara kalian yaitu surat Yasin. Hadisnya tidak sahih, bahkan riwayat-riwayatnya maudhu atau palsu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Albani taala ya dalam Irwaul Ghalil dan juga dalam kitab-kitab beliau yang lain. Adapun anjuran untuk menghadapkan kiblat
kepada orang yang mau meninggal dunia, tempat tidurnya ditata menghadap ke arah kiblat. Ini pun juga riwayat-riwayat yang tidak sahih. Bahkan seluruh para ulama termasuk para tabi'in, tabi'in dan seterusnya memakruhkan hal tersebut dan membenci hal yang demikian. Gak ada contoh dari Nabi SAW ya menghadapkan ke arah kiblat, yaitu mejanya atau tempat tidurnya ya diarahkan kiblat sebelum mati. Naam, yang demikian tidak ada contohnya. Wallahu alam bissawab. Nah, itulah diantara beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kita melihat adanya orang yang sakit yang mau meninggal dunia. Di antaranya adalah tadi apa? Mentalkinnya dengan ucapan la ilallah, kemudian mendoakan doa-doa kebaikan untuknya, dan kita melakukan nasihat kepadanya untuk husnudzon, untuk apa? Banyak bersabar, berharap kepada Allah dan seterusnya sebagaimana disebutkan tadi sebagai nasihat supaya dia mati dalam keadaan baik. Wallahu a'lam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita tambahkan tentang apa yang harus dilakukan seseorang apabila melihat seseorang itu benar-benar telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Itu saja dulu ma'asyiral muslimin. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang masalah ini atau yang lain? Fadhal. Apa? Ya, seperti itu. Itu yang saya baca dari buku tulisan Putri Syekh Mukbil. Beliau minta ayahnya pada saat beliau akan meninggal, beliau minta surat bacakan kitab Riyadhus Shalihin, khususnya bab sabar. Ya, bab tentang anjuran bersabar dan sebagainya. Terus masih sadar dan bisa mendengar. Tapi kalau koma ya tidak bisa. Makanya tadi kalau orang koma ya didoakan terus ya. Kalaupun kalau kita membaca ayat-ayat ruqyah boleh dibacakan ayat-ayat ruqyah ya. Nah, dan kalau ada tanda-tanda dia masih sadar, sampaikan Pak Fulan, Bu Fulan, atau Bapak atau Ibu atau Mas, Mbak, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau kemudian orang yang sakit itu ya, dia bisa mengucapkan kalimat tapi nggak sempurna, la ilaha, terus mati gitu. Apakah ini membahayakan dia atau menyebabkan kufur dan sebagainya? Karena kalimatnya terputus, tidak lengkap. La ilaha misalnya. Apa artinya berarti? Tidak ada ilah yang berhak disembah. Belum ada kalimat illallah, tiba-tiba mati. Apakah ini membahayakan orang yang meninggal atau termasuk menyebabkan kufur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang itu atau orang yang mau meninggal itu benar-benar telah berusaha semampunya, dan qadarullah dia sudah berniat untuk mengucapkan kalimat yang sempurna, tapi belum sempurna sudah kedahuluan meninggal dunia. Maka yang demikian tidak mengapa karena bukan kesengajaan. Beda kalau orang sengaja memutusnya dan tidak melanjutkannya. Nah, ini kufur. Tapi kalau orang yang mau meninggal dunia dengan segala daya dan kemampuannya dia mengucapkan kalimat la ilaha la terus terputus, insya Allah dia termasuk orang yang naam seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Wallahu alam. Dan kalimat itu tidak membahayakan orang tersebut. Wallahu alam bissawab. Naam, seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Ada orang ditalkin sudah mengucapkan kalimat tersebut, tapi kemudian setelah diam dia geremeng-geremeng atau mengigau atau seperti mengucapkan kata-kata yang lain. Kalau kita melihat dohirnya seperti itu, maka berdasarkan keterangan Imam Nawawi tadi dan juga para ulama lain, nah kita boleh menganjurkannya lagi supaya nanti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah lagi ya, karena kita khawatir barangkali ucapan yang terakhir tadi bukan kalimat tersebut karena dia selingit dengan ucapan lain, seperti orang mengigau gitu ya, atau mengucapkan lain, menyebut anaknya atau memanggil-manggil keluarganya dan lain. Maka kita anjurkan mengucapkan kalimat tersebut. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dan biasanya ma'asyiral muslimin, perhatikan, talqin itu sekali lagi hanya bisa kita lakukan pada orang yang sakit yang masih memiliki kesadaran ya, yang dia ini biasanya sering pingsan, bangun lagi, sering sadar, kadang nggak sadar. Pada saat dia sadar, suruh dia ucapkan kalimat tersebut ya, seperti itu. Tapi kalau sudah nggak sadar, betul-betul koma, susah sudah. Saya bolak-balik mentalkin orang yang mau mati tapi dalam kondisi koma, nggak pernah berhasil.
Enggak pernah ada orang yang kita talkin, termasuk ibu saya sendiri, bapak kandung saya sendiri, atau keluarga saya sendiri. Semuanya enggak pernah mengucapkan kalimat itu, ya. Tapi bisanya adalah ketika dia masih kondisi sadar. Nah, dalam kondisi sadar, maka itulah yang kita ajarkan. Kalau sudah itu diam, walhamdulillah, terus koma, nah maka mudah-mudahan itulah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Makanya ketika dia mengucapkan kalimat yang lain dalam kondisi sadar, kita ajari dia lagi, kita suruh dia lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Ingat ya, kalimatnya la ilaha illallah, bukan yang lain. Bukan lafaz seperti ucapkan Allah, 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 kan ada begitu ya. Ada kebagian kaum muslimin menyuruh talqin tapi dengan Allah, Allah, Allah. Enggak ada contoh seperti ini. Atau membacakan surat ini, surat itu, apa ayat ini, ayat itu, enggak ada. Tapi ucapkan la ilaha illallah. Bukan pula dengan ucapan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kedawon ya, kepanjangan ya. Cukup ucapkan la ilaha illallah sebagai dalilnya hadis ya. Kata Rasulullah, lakinu mautakum bi la ilaha illallah. Itu saja, bukan yang lain. Wallahu alam bissawab. Baik. Cukup? Ada lagi yang lain? Sudah ya? Baik. Ma'asyiral muslimin, itu saja dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah taala sebagai tambahan tentang masalah jenazah. Insyaallah pada berikutnya akan kita bahas tentang apa yang sepantasnya dan harus dilakukan oleh orang yang hadir pada saat kita meyakini orang yang sakit itu telah meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan? Ini penting untuk dipelajari dan diketahui, karena banyak di antara kita kaum muslimin ketika melihat ada orang atau keluarga yang meninggal, didiamkan saja atau bingung apa yang harus dilakukan, tidak tahu ya. Nah, semua disandarkan atau disuruh Pak Mudin yang ngurusi. Tidak mesti demikian. Kita semua bisa untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa saja itu nanti penjelasannya pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.